setan adalah makhluk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ternyata semakin banyak orang ikut setan. Padahal Allah berkali-kali, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Ya, pemirsa RCTI masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia Cinta Al-Quran. Masih bersama dengan Aida, ini juara 1 Hafiz Indonesia 2018 dan ternyata di sana ada ayahnya juga. Ayah sehat, assalamualaikum ya. Sehat ya, coba ngobrol dulu sama ayahnya sebentar aja. Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Dengan siapa aja datang ya? Berdua. Berdua saja. Tadi Kak Irfan bahas yang menempel di Kak Irfan itu tentang Aida itu tentang semangat berbaginya. Boleh ceritakan gak ya, apa yang ayah tanamkan kepada Aida sehingga kesadaran untuk berbagi itu tidak hanya dalam diri ayah saja, tapi juga sudah menular dengan baik dengan Aida. Dari kecil itu kan kita sudah terbiasa sesuatu yang belum kita punya itu kemudian kita punya. Nah, alangkah baiknya yang kita punya itu kita senang begitu bahasanya. Jadi biar orang juga merasakan, jadi kita biar sama-sama merasakan dengan yang lain begitu. Oh tidak salah bahwa bahkan kemarin itu sempat mendapatkan umroh ya ayah ya. Terus dikemanakan umrohnya? Umrohnya kebetulan orang tua saya sudah dari sana, kebetulan mertua yang belum, orang tua dari istri. Jadi umroh kita kasihkan ke mertua begitu. Ayah udah pernah umroh? Belum. Biar orang tua dulu yang berangkat ke sana dulu, jadi kita nanti belakangan begitu. Alhamdulillah setelah mertua kita, orang tua kita sudah berangkat, alhamdulillah kita juga diberangkatkan haji ke Baitullah begitu. Jadi akhirnya sudah berhaji sekarang? Alhamdulillah sudah Kak Irfan, terima. Allah tuh punya rencana. Ayah mendapatkan umroh, ayah belum umroh. Tapi melihat mertua belum juga, mertua dulu umroh. Taunya diganti justru diberangkatkan haji, begitu ya? Masya Allah, tepuk tangan ini inspiratif sekali. Dan salah satu yang menempel di Kak Irfan juga bahwa berbagi itu jangan menunggu kita berkecukupan dan mampu. Dalam kondisi masih berkekurangan pun, maaf, seperti ayah pun, ayah tetap semangat berbagi, ya ya? Ya betul, karena kita juga nggak tahu umur kita sampai mana Kak Irfan begitu. Jadi kalau kita nunggu kaya, nunggu punya sesuatu, ya kalau sampai umur kita, kalau kita nggak sampai gimana? Jadi udah ada yang apa yang kita punya, kita coba bagi yang lain, nanti insya Allah kita digantikan yang lebih begitu. Walaupun kita masih kekurangan. Mungkin seperti itu Kak Irfan, tapi kan kita bisa tahan Kak Irfan. Masih banyak yang lebih dari kita, masih banyak seperti itu. Yang lebih di bawah kita itu lebih banyak seperti itu Kak Irfan. Jadi nggak usah takut nggak usah takut kekurangan atau nggak usah takut itu saya pikir pasti dibalas sama yang kuasa seperti itu Kak Irfan. Jadi nggak usah takut kekurangan lah begitu. Karena kalau kekurangan itu kan bagi kita di keluarga itu kan rezeki sudah ada yang mengatur Kak Irfan. Jadi nggak usah khawatir kata Kak Irfan kekurangan, insya Allah ada saja, insya Allah ada saja. Kurang lebih seperti itu. Rindu kepada ayahnya Aida. Selalu ada cerita, selalu ada inspirasi dari keluarga-keluarga Hafiz Indonesia. Semangat berbagi itu yang bisa kita ambil dari keluarganya Aida. Terima kasih ayah, ayah sehat terus. Ya, malulah kita. Kayaknya lebih berkecukupan, tapi kok lebih memegang dengan erat hartanya. Sementara ayah tak berharta banyak, tapi ayah menyebarkan yang ayah punya kepada orang-orang. Terima kasih ayah. Boleh tepuk tangan untuk ayahnya Aida. Terima kasih ayah. Kita belajar yakin dari ayahnya Aida. Belajar yakin luar biasa Kak Irfan. Betul. Dan Syekh Ahmad Al-Misri terharu ya? Ya, kalau saya perhatikan ayahnya Aida tadi, beliau mengatakan kalau kita memperhatikan diri kita, mungkin ada banyak lebih di bawah kita. Maka kata ulama, kalau urusan agama, urusan taat dan ibadah, perhatikan orang yang di atas kita. Kita hafal 1 juz, perhatikan yang hafal 2 juz, 5 juz, 10 juz dan seterusnya. Tapi kalau urusan dunia, lihat orang di bawahan kita. Karena ada hadis Nabi SAW,
Kalau kalian memperhatikan orang yang di bawah kalian, pasti kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah. Kalau kita naik motor, ada yang naik sepeda. Kalau kita naik mobil, ada yang naik motor. Kalau kita naik pesawat, ada yang masih naik mobil. Bahkan ada yang nggak bisa jalan. Maka kalau kita perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi kalau kita perhatikan beliau ini, ma naqasa malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta kita jika kita keluarkan sedekahnya. Senang berbagi itu adalah sifat orang dermawan. Dan tidak mungkin kita akan dermawan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul, dan katanya tidak usah menunggu berkecukupan dan kaya dulu, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah dan kita tidak sempat berbagi dengan yang lain. Karena kalau orang meninggal, dia mau kembali ke dunia untuk satu. Fa'as-saddaqa wa aku minas salihin. Dia kalau sudah masuk di liang kubur, lahat, dia ingin kembali ke dunia untuk satu, bersedekah dan berinfak. Bukan untuk haji, bukan untuk umrah, bukan untuk apa, hanya untuk sedekah. Saking besar pahala yang ditemukan di alam barzakh tersebut. Dan alhamdulillah, tepuk tangan untuk ayahnya Aida yang memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Aida, terima kasih ya. Ya, para orang tua yang hadir di sini juga membawa inspirasi tersendiri untuk kita semuanya. Bagaimana dengan cerita kedua anak kita berikutnya? Kita sambut, ini dia Ula dan Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk Ula dan juga Ahmad. Kak Irfan akan kenalkan lagi nih, ini ada Ula. Sengaja dari Mesir datang ke Indonesia untuk bersiar dengan hafalan Al-Qur'annya. Usianya masih 5 tahun dan hafal 3 juz. Bertepuk tangan untuk Ula. Selanjutnya di sini juga ada Ahmad. Ini dari Kolaka, 8 tahun, hafalannya 21 juz. Ula, kita main yuk. Kamu berdiri di tengah. Nanti akan ada soal yang akan dibacakan oleh Kak Aida ya. Oke? Yuk Ahmad sini. Untuk peserta berikutnya, Ula sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Ula sudah siap. Kita akan mulai bermain bersama dengan Ula. Kita buka labirin Ula. Tuh, labirinnya seperti ini. Ada 4 pintu. Ula lihat ke depan ya. Kita mulai. Pintu pertama. Untuk Ula, silakan Aida. Ula, sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Benar. Pintu pertama dibuka untuk Ula. Terus Ula berjalan kemana ya? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah aja deh. Terus ada pintu kedua. Waduh, masih ditutup. Soal untuk pintu kedua. Terdapat dalam surat apakah ayat tersebut? Al-Mujadilah. Benar. Wah, benar. Pintu kedua pun terbuka. Ula berjalan lagi. Terus. Wah, stop.
Masih tertutup. Coba dibuka yuk, Aida. Bacakan 2 ayat sebelumnya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Benar. Benar, dibuka lagi pintu ketiga. Wah, semakin dekat. Di sana tampaknya itu lebih mirip ke uminya Ula ya. Oke, semakin dekat. Wah, Umi, buka pintu. Oh, belum. Coba nih, pintu keempat. Bacakan ayat pertamanya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Benar. Benar, dan pintu pun terbuka. Assalamualaikum. Umi, Ula pulang. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Yuk Ula, bersama Kak Irfan sini. Ahmad bersiap. Ula berhasil bertemu dengan Uminya. Bagaimana dengan Ahmad? Ini dia labirin Ahmad. Tuh Ahmad. Ini bapaknya Ahmad kayaknya ya ini ya. Oke, Ahmad berusaha untuk bertemu dengan bapaknya. Kita akan mulai. Di sana masih ada 4 pintu. Kita menuju ke pintu pertama. Aida, Ahmad. Ahmad, sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka minal munzirin. Benar. Alhamdulillah. Pintu pertama pun terbuka. Ahmad pun berlari menuju pulang ke rumahnya. Terus, ada pintu yang kedua masih tertutup. Untuk membukanya, Aida silakan. Terdapat dalam surat apakah ayat tersebut? Surah Al-A'raf. Benar. Benar. Pintu kedua pun terbuka. Ahmad terus berjalan lagi. Semakin dekat. Ya, ada pintu lagi. Coba untuk pintu ketiga. Bacakan 2 ayat sebelumnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Benar. Wah, benar. Alhamdulillah. Kita buka lagi. Wah, sudah terbuka. Ahmad berlari lagi. Terus. Aduh, semakin dekat. Wah, ada pintu terakhir nih. Bacakan Aida. Bacakan ayat terakhirnya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Benar. Benar, dan pintu terakhir pun terbuka. Ahmad berlari bertemu dengan bapaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim. Oke, Allahumma arhamna bil Quran. Yuk,
Ula dan Ahmad. Ahmad mau peluk bapaknya dulu? Boleh. Tuh bapaknya tuh. Iya, bapaknya lebih besar daripada yang tadi digambar ya. Oke. Dah, sini alhamdulillah. Jawabannya benar, 4 soal dijawab dengan benar, pintu pun terbuka bertemu dengan orang tua mereka. Bagaimana bacaannya? Karena bila Baik, Ula dan Ahmad. Mantap. mantap, Masya Allah, mantap. Sudah. Ada lagi? Syahli Jaber? Mantap, Ben. Mantap, Ben. Oke, dari Abi Amir kali ini silakan. Tadi Ahmad membaca surah Al-A'raf. Di dalamnya ada kisah tentang iblis. Jadi awal munculnya iblis ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersujud kepada Adam alaihissalam. Ini sujud ihtiram, la sujud ta'abbud. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Para malaikat bersujud, tapi satu makhluk ini tidak bersujud. Itulah yang kata Allah, fasajadu illa iblis. Di sini Allah bertanya kepada makhluk ini, kenapa kamu nggak bersujud? Dia ingin mengajarin Allah. Perhatikan sombongnya iblis ini. Dia ingin ngajarin Allah. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan kau menciptakan makhluk ini dari tanah. Nah, Allah laknat iblis. Makanya kita setiap kali berdoa selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laknat, makhluk yang laknat. Kita berdoa jangan sampai mengikuti syaitan karena dia dilaknat oleh Allah. Ternyata begitu dilaknat, dia berjanji akan menyesatkan semua manusia di muka bumi, semua makhluk di muka bumi. Dia berjanji dan dia minta kepada Allah agar diperpanjang usianya. Permintaannya Allah rekam juga, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong perpanjang usiaku sampai hari kiamat. Allah izinkan. Innaka minal mundzirin. Engkau hidup sampai hari kiamat, sampai Allah tentukan. Inilah ujian bagi kita semua bahwa jangan sekali-kali ikut setan. Setan adalah makhluk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, ternyata semakin banyak orang ikut setan. Padahal Allah berkali-kali, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Ini ada tadi kutipan ayat ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Dalam perkataan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu sifat iblisiyah. Sifat iblis, aku lebih baik dari dia. Sekarang baru hijrah, baru dekat dengan Allah, merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Merasa dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Dia melihat teman-teman dulu masa dia bergaulan dia, masa mereka masih maksiat, dia ngeremehin mereka, dia rendahin mereka, dia merasa dirinya lebih bagus. Ana khairum min. Maka jangan karena engkau taat kepada Allah merasa diri Anda lebih mulia. Belum tentu Anda wafat dalam husnul khatimah. Dalam hadis riwayat Tabarani, jangan kalian kagum terhadap perbuatan seseorang sehingga kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik maupun buruk. Sekarang anak-anak muda banyak, Masya Allah, hijrah. Kita senang sekali, kita support mereka. Tetapi kadang-kadang hijrah meninggalkan komunitas dulu. Seharusnya berhijrah itu meninggalkan kelakuan yang buruk menuju kelakuan yang baik. Meninggalkan komunitas yang buruk menuju komunitas yang baik. Tetapi tidak melupakan teman-temanmu dulu, tarik mereka agar masuk surga bersama-sama. Setan tidak akan berdiam diri ketika kita mempunyai niat baik. Pasti dia menyelusup ke hati kita sehingga niat kita tadinya baik menjadi sombong, menjadi meremehkan orang, merendahkan orang, dan ada setan berarti ada di dalamnya Maka juga. kalau orang melakukan kesalahan, kita doakan hidayah. Sebagaimana hadis Nabi, la takunu auna lisyaitani ala akhikum. Jangan menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat seperti itu ya. Terima kasih Dewa Juri, boleh tepuk tangan untuk mereka. Pengingat untuk kita semuanya. Oke, Ula Ahmad sudah selesai. Coba bilang, jangan kemana-mana. Ayo cepat.